Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'idna latawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita pada malam hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang, yang dimana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menikmati segelas kopi. Masya Allah, nikmat sekali saudara-saudara, yang dimana malam hari ini insya Allah saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu nasihat, yang dimana dulu kami waktu kecil-kecil diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu nasihat oleh ustaz-ustaz kita dulu, yang mungkin sekarang jarang ya lagu-lagu seperti itu. Dan insya Allah pada malam hari ini saya akan menyanyikan atau melakukan lagu-lagu tersebut. Salah satunya yaitu adalah lagu nasihat bagi seseorang yang sudah tua, dan umumnya kepada yang berbicara ini, yang khususnya kepada yang berbicara ini dan umumnya kepada kita semua. Amin. Bunyinya lagu itu adalah Ina ama ingat sida owatoa Paju peta sengujari era Kuat nuna sampun dosa salah. Le Tuhan si bersifat mesa-mesa. Ina ama ingat gama seksa era. Pina reka sinonde ini pada ongkat tangis manusia si terseksa. Marah hema sinde mengungkapkan pupa. Mungkar nyenyo alang dalam kubur. Wanakir memukul sampai lebur. Jauh tongklat lekan Allah Singapura. Landeng ita jeng kebue hancur lebur. Landeng ita jeng kebue hancur lebur. Nah yone atau si baru sesino lagu salah satu tentang nasihat ya pada kita yang sudah lanjut usia ya khususnya, dan bisa juga untuk anak-anak muda, yang dimana ina ama ingat sida owah toa jeri ina ama semeton jeri siwah pada toa. Jadi ada tak ingat bahwasana kita hidup di dunia ini semata-mata untuk
beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepada aku. Jadi kita hidup di dunia ini untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat bilang jelu, bilang kalam, umbe yang kunta beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana cara kita? Dengan cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat yaitu hanya dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarina perlu geti untuk melestarikan lagi. Kita mempelajari atau menuntut ilmu agar kita bisa melaksanakan Syarat batu. kewajiban kita untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa melaksanakan segala sesuatu dengan sempurna. Jadi itulah tadi bagi orang-orang tua kita, marilah kita sama-sama selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita diajarkan apabila kita cinta kepada diri kita, maka kita disunahkan untuk berzikir, yaitu membaca tasbih 100 kali pagi dan petang, yang dimana itu adalah tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan cara kita membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali pada pagi dan petang. Lalu bagaimana kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, maka kita disunahkan atau kita diajarkan untuk membaca istighfar 100 kali juga pagi dan petang. Yaitulah amal-amalan yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan baca tasbih 100 kali. Cinta kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat 100 kali, dan cinta kepada diri sendiri tandanya adalah dengan membaca istighfar 100 kali. Nah, itulah saudara-saudara. Lalu kita lanjut ke baris kedua lagu yang tadi. Ina ama'i ngasida awatawa pacu peta sengu jeri era. Nah, di temita sengu di dunia doang, di akhirat perlu geti sehingga kehidupan yang sesungguhnya yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Kalau di dunia ini adalah hanya sementara, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu pun sudah banyak ya bonusnya. Karena kita lihat sekarang yang namanya kematian itu, saudara-saudara, tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Itulah makanya kita persiapkan diri kita. Jika ada kesempatan,
Ketika ada peluang, kita lakukan untuk mencari bekal untuk akhiratnya. Jangan kita mencari bekal untuk dunia saja ya. Tapi kita lupa kepada bekal untuk akhirat. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan bekal di akhirat? Yaitu dengan cara banyak-banyak melakukan amal soleh. Karena amal soleh lah itulah yang akan berguna, yang akan bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Diceritakan di dalam kubur, apabila seseorang meninggal dunia, apabila orang yang beriman meninggal dunia, ketika dia ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma ikhwanuka?" Siapa saudaramu? "Wa ma imamuka?" Apa imamu? Nah, Al-Quran imami, wa ma kiblatuka. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh para malaikat, apabila dia sudah bisa menjawabnya dengan wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu akan dibukakan baginya pintu, tiba-tiba dibukakan pintu neraka. Setelah dibukakan pintu neraka, dia ketakutan. Apa ini? Apa ini? Ketakutan, dia teriak-teriak karena banyak sekali siksa manusia di sana. Ada yang dipotong, ada yang digunting, ada yang dipukul, ada yang dicatok dengan ular. Lalu malaikat mengatakan, "Lihatlah tempat ini. Tempat inilah yang kau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kau termasuk orang-orang yang beriman." Maka setelah malaikat memberitahu orang tersebut, lalu dibukakan baginya pintu surga. Maka terpancarlah sinar yang sangat terang di dalam kuburnya, dan kenikmatan-kenikmatan surga diperlihatkan. Di sana ada dayang-dayang, ada bidadari. Maka sejak itulah orang yang beriman itu dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Sebaliknya lagi, apabila orang yang fasik atau orang yang keluar dari agama Islam meninggal dunia, maka akan diutus baginya 2 malaikat azab yang berada di kiri dan kanannya. Ketika roh seorang yang tidak beriman meninggal dunia, ketika disuruh keluar atau akan dicabut rohnya oleh malaikat azab yang 2 ini, ceritanya dikisahkan, maka rohnya berantakan di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia takut untuk keluar. Takut untuk keluar. Setelah itu ditariklah ruh seseorang yang fasik ini. Diceritakan bahwasanya seandainya bulu domba dibasahkan, lalu ditempatkan di tempat yang berduri, lalu ditariklah bulu domba itu, maka semuanya akan berantakan. Dan itulah kisah orang sakaratul maut, orang yang fasik atau banyak melakukan maksiat. Setelah ditarik bulu domba itu berantakan, dikisahkan seperti itu. Apabila ruh orang-orang yang tidak beriman itu, maka ia akan enggan keluar, lalu ditarik oleh kedua malaikat azab ini, lalu ruhnya itu dibungkus oleh kain kapan yang dibawa dari neraka. Kalau orang beriman, kain kapannya itu dibawa dari surga. Setelah kain kapan orang yang tidak beriman atau orang yang fasik itu, maka dibawalah terbang ke langit yang ketujuh. Ketika dibawa terbang ke langit ketujuh, semua penduduk langit, semua malaikat bertanya, "Ruh siapa ini? Sungguh bau sekali ruh ini." Diceritakan bahwa ketika orang yang tidak beriman atau orang fasik itu meninggal dunia, ruhnya sangat bau sekali, bahkan lebih bau daripada bangkai. Subhanallah. Lalu semua penduduk bumi berkata, "Ruh siapa ini? Sungguh bau sekali ruh ini." Maka dikatakan kepada seluruh penduduk bumi, "Inilah ruh
orang yang fasik atau yang telah banyak melakukan maksiat di bumi alam semesta. Maka ketika dia dibawa ruhnya ke langit yang ketujuh, maka terdengar suara dari atas yang ketujuh, maka catatkan hambaku ini sebagai penghuni neraka. Maka dikembalikan ruh tersebut ke bumi. Nah, kembalikan ruh ini ke bumi. Di sana saya menciptakannya, maka di sana juga saya akan membangkitkannya. Ketika sudah orang yang beriman itu, orang yang tidak beriman atau orang yang fasik itu meninggal dunia, ketika jenazahnya diantarkan ke kuburnya, maka ketika 3 langkah para pembeli atau saudaranya untuk pulang, dia mendengarkan bunyi sandal orang-orang yang mengantarkannya. Ketika ia ditaruh di dalam kuburnya, maka semua tanah akan merapat kepadanya. Diceritakan bahwa sampai ini tulang rusuknya menyatu menjadi satu, diginikan, ia remuk. Karena apa? Karena dia sangat banyak melakukan dosa atau maksiat. Lalu ketika dia berada di alam kuburnya, diciptakan seseorang yang menemaninya, yang mengatakan, "Siapa kamu? Pergi dari sini. Sungguh buruk rupamu," katanya. Tapi ia tidak mau. "Aku tidak mau pergi. Aku akan menemanimu. Akulah amal jelekmu selama kamu di dunia." Itulah yang akan menemani kita ya. Ketika orang berada di alam kubur, dia akan ditemani dengan amal solehnya. Nah, banyak kita dengar daripada ulama-ulama atau tuan guru bahwa yang akan menemani kita itu adalah amal soleh. Maka Allah akan menciptakan sosok seorang yang akan menemaninya. Apabila dia beriman, maka diciptakan baginya teman yang sangat tampan bersinar yang mengatakan, "Aku akan menemanimu karena aku adalah amal solehmu." Sebaliknya ketika orang yang fasik atau orang kafir meninggal dunia, maka ia akan ditemani oleh amal jeleknya. Yaitu diceritakan di dalam sebuah riwayat kalau tidak salah di kitab Al-Bukhari ya. Kitab Al-Bukhari ya. Nah, itulah tadi sedikit. Terus kita lanjut kepada bait yang selanjutnya, di mana sudah 2 tadi. Ina ama inga sida awatawa pecu peta sengu jari era kuat nunasa pundo sesala. Nah, kita banyak-banyak istighfar. Lebih-lebih kita bisa menghafal, yaitu Sayyidul Istighfar ya, raja daripada raja istighfar ya. Bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini, apabila dosanya seperti buih di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan daripada apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar. Seandainya kalau tidak hafal ya, bisa kita istighfar seperti biasa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jika kita setelah kita selesai sholat, lalu pernah saya mendengarkan orang bertanya, kenapa orang yang selesai sholat itu membaca istighfar? Karena pada saat itu kita telah melakukan kebaikan atau telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pada kita selesai sholat itu kita disuruh membaca istighfar? Nah, itu kenapa? Sana dijelaskan bahwa karena kita tidak tahu
bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita membaca istighfar, insya Allah segala amal ibadah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baris yang ketiga. Kuat lunasan pun dosa salah. Le Tuhan si bersifat mesa. Nah, itu kita lunas ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya makhluk segala sesuatu di dunia ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan di dalam hati kita, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Ya. Dikatakan hati manusia itu adalah rumahnya Allah. Jadi orang mengatakan dunia jangan dibawa ke hati. Dunia cukup di tangan. Tapi dikatakan bahwa kolbi atau hati manusia itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya itu ya. Terus kita lanjut kepada bait yang selanjutnya, bait yang keempat ya. Iya, keempat. Jelaskan di sana. Ina ama inga sida seksa era api neraka sina ande ini pada angkat tangis manusia sita seksa marah masine maukakan pupa. Nah, diceritakan di sana bahwa yang namanya siksa di neraka itu, masya Allah, diceritakan banyak sekali kitab-kitab yang membicarakan atau menceritakan tentang kisah-kisah seseorang di neraka ya. Banyak sekali kisah ya yang bisa kita baca atau kita dengarkan, apalagi sekarang orang katakan bah Google ya. Apapun kita lihat, kita buka HP, siksa neraka. Kita bisa lihat di sana banyak ini siksaan bagi orang yang ini, yang itu. Banyak sekali ya. Di sana bisa kita buka. Kita gunakan media massa untuk kebaikan, media sosial ya. Kita gunakan untuk media sosial. Kita gunakan media sosial itu untuk berdakwah atau untuk kebaikan. Jangan sampai kita hanya menggunakan kepada hal-hal yang kurang penting atau kurang bagus. Diceritakan di sana bahwa siarannya pindah ke sinode ini pada. Kita bayangkan saja ketika kita di dunia, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya kita ingin pergi ke Sembalun ya, diceritakan bahwa api neraka itu sangat panas sekali ya. Kita contohkan ketika kita pergi ke suatu tempat, misalnya Sembalun ya, belum saja kita datang ke Sembalun itu ya Pak Masur, maka hawanya itu akan terasa dinginnya. Belum kita nyampe ya, apalagi sudah nyampe. Bagaimana dengan neraka yang kita saksikan di sini, api-api yang kita gunakan untuk masak, untuk keperluan lainnya itu baru namanya bunganya atau kembang neraka. Be lulu na, be buah na, be sidendainya kan, la ilaha illallah, be kepanasnya. Nah, kita harus percaya hal-hal seperti itu ya. Itu tanda kita orang yang beriman. Jangan kita mengatakan seperti orang-orang yang kafir bahwa
kehidupan ini adalah sampai di sana. Kalau sudah mati ya tidak ada namanya surga, tidak ada namanya neraka ya. Itu orang-orang yang ateis, orang yang tidak punya agama, tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi kita sebagai umat Islam harus percaya, itu merupakan rukun iman yang harus kita percayai ya. Terus diceritakan di sana bahwa malaikat yang menanyai kita ya, malaikat mungkar dan nakir ya. Mungkar nyenyo alang dalam kubur. Nah, itu adalah malaikat mungkar yang akan menanyai kita di dalam kubur. Siapa nabi kita, siapa Tuhanmu, siapa ya, selanjutnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, marrabuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, sampai akhir. Itu tugasnya malaikat mungkar. Dan terus mungkar nyenyo alang dalam kubur, wa nakir mamukul sampai lebur, jauh tongkla lekan Allah sigapur, landeng ita jengka buwe hancur lebur. Nah, malaikat yang mentugas menyiksa atau memukul manusia itu adalah malaikat nakir ya, yang akan membawa tongkat dari Allah sigapur ya. Diceritakan bahwa malaikat yang membawa tongkat tersebut, apabila tongkat tersebut diangkat oleh seluruh manusia dan jin di muka bumi ini, maka tongkat itu tidak akan bisa terangkat ya, saking beratnya. Itulah yang akan memukul manusia ya. Ketika diseksa, maka dia akan dipukul, maka akan hancur seluruh tubuhnya, lalu kembali lagi sampai seperti itu sampai hari kiamat ya, apabila kita tidak beriman atau menjadi orang yang fasik. Kita bayangkan bagaimana itu selama-lamanya ya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka perlulah ketika kita hidup di dunia ini di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang artinya orang yang paling pintar, orang yang paling cerdik itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Nah, itulah orang yang cerdik, orang yang pintar, bukan orang yang hartanya banyak, orang pembisnis, orang yang kaya, orang yang banyak mobil, bukan. Tapi orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Karena itu dia mengingat untuk bekal kehidupan yang selama-lamanya atau forever, yang abadi, kekal selama-lamanya. Ia setiap hari menyibukkan dirinya dengan beramal, yang berzikir dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan penjelasan daripada lagu tersebut ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang jelas, kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena inilah kemampuan saya pribadi, karena sedikitnya atau secuilnya ilmu yang saya miliki. Untuk itulah marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya, silahkan kalau memang bermanfaat, silahkan di komen, di share, dan di subscribe-nya. Tapi kami tidak bisa memaksa Anda
itu berada hak Anda kalau ingin komen, kalau komen subscribe, tapi kami inginkan bila perlu di Subscribe. subscribe.